Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Singi Paningal. Saya mahasiswa pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024 dengan NIM K2524071 dengan kelas A. Sini saya akan membahas tentang materi teknologi las. Yang pertama, yaitu ada pengertian pengelasan. Pengelasan adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pengertian las adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas, baik sumbernya dari panas aliran listrik maupun api dari pembakaran gas. Selanjutnya ada jenis-jenis las. Yang pertama ada las gas atau oxyacetilena welding atau biasa disebut dengan las OAW, yaitu menggunakan campuran gas, biasanya oksigen dan asetilena untuk menghasilkan panas tinggi yang melelehkan logam. Yang kedua adalah busur listrik atau ARC welding, yaitu menggunakan energi listrik untuk menciptakan busur listrik antara elektroda dan benda kerja. Yang ketiga ada SMAW atau Self Metal Arc Welding, yaitu las listrik manual dengan elektroda terbungkus. Yang keempat ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding atau juga MIG, yaitu menggunakan gas pelindung atau argon CO2 dan kawat elektroda. Yang kelima ada TIG atau Tungsten Inert Gas Welding atau GTAW, yaitu menggunakan elektroda tungsten dan gas pelindung. Yang terakhir ada FCAW, yaitu Flux Core Arc Welding, mirip GMAW tetapi dengan kawat elektroda berinti flux. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai profesi di bidang pengelasan. Yang pertama ada welding engineer. Welding engineer bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengawasi proses pengelasan agar sesuai dengan standar keselamatan. Tugas utamanya meliputi satu, menemukan prosedur pengelasan yang sesuai dengan material dan aplikasi. Yang kedua, mengembangkan welding, prosedur specification atau WPS, dan prosedur qualification record atau PQR. Yang ketiga, menganalisis kegagalan las dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat, berkoordinasi dengan tim produksi dan inspeksi untuk memastikan hasil las memenuhi standar. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap kode dan standar seperti ASME, AWS, API, ISO, dan DIN. Yang keenam, kualifikasi welding engineer yaitu lulusan S1 dengan jurusan teknik serta memiliki sertifikat welding engineer. Untuk selanjutnya yaitu ada welding supervisor. Welding supervisor sendiri bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan pengelasan di lapangan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk tugasnya sendiri yaitu meliputi pertama mengawasi dan mengarahkan welder atau juru las dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua mengontrol kualitas las di lokasi produksi atau proyek. Yang ketiga berkoordinasi dengan welding engineer dan quality control untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Yang keempat memastikan peralatan dan bahan las siap digunakan dan sesuai standar. Yang kelima itu ada kualifikasi dari welding supervisor yaitu lulusan S1 dengan jurusan teknik disertakan sertifikat welding supervisor dari BNSP. Untuk selanjutnya yaitu ada welding inspector. Welding inspector sendiri biasa disebut dengan quality control, bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil las untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar. Untuk tugasnya sendiri yaitu meliputi pertama, memeriksa dan menguji hasil pengelasan sesuai dengan WPS, PQR, dan kode standar yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi cacat las dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk yang ketiga, melakukan perawatan dasar terhadap peralatan las yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada kualifikasi dari welding inspector yaitu kualifikasi lulusan SLTA atau D3 besertakan sertifikasi QC welding.
Untuk selanjutnya yaitu ada welder atau juru las. Welder adalah pekerja yang secara langsung melakukan proses pengelasan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk tugasnya sendiri yaitu meliputi pertama mengoperasikan mesin las sesuai dengan teknik yang dibutuhkan, biasanya yaitu SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu membaca dan memahami gambar teknik serta WPS. Yang ketiga, mengikuti prosedur keselamatan kerja di area pengelasan. Yang keempat, melakukan perawatan terhadap terhadap peralatan las yang digunakan. Dan ada juga untuk kualifikasinya yaitu lulusan SLTA serta memiliki sertifikat resmi dari Kemenaker atau BNSP dan memiliki sertifikat berstandar seperti AWS atau ASME. Berikutnya yaitu ada kesimpulan dari keseluruhan materi tersebut, yaitu profesi dalam pengelasan memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan. Untuk kualitas pengelasan bergantung pada metode metode yang digunakan dan keterampilan tenaga kerja. Inspeksi dan pengawasan sangat penting untuk memastikan keamanan dan standar pengelasan. Pelatihan dan sertifikasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme tenaga tenaga kerja pengelasan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.